Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang sholih dan sholihah. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi materi pendidikan agama Islam. Dan materi pada hari ini adalah memahami kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihi salam ya. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga anak diberikan pemahaman ya, dan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba waj'alni min ibadika shalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, marilah kita mulai belajar bersama-sama. Pada kisah Nabi Syuaib ada 6 poin yang harus kalian catat ya. Yang pertama yaitu tempat tinggal dari Nabi Syuaib. Yang kedua, kebiasaan buruk kaum Nabi Syuaib pada saat itu ya. Yang ketiga, isi dakwah atau ajakan dari Nabi Syuaib kepada kaumnya. Yang keempat, sikap kaum Nabi Syuaib terhadap dakwah Nabi Syuaib atau ajakannya. Bagaimana itu sikapnya ketika dikasih dakwah atau ketika diajak oleh Nabi Syuaib, bagaimana sikapnya ya. Kemudian yang nomor 5, azab Allah yang seperti apa yang diturunkan kepada kaumnya Nabi Syuaib. Dan yang terakhir, sifat yang bisa kita contoh untuk kehidupan sehari-hari dari kisah Nabi Syuaib berikut. Untuk itu agar anak-anak bisa mencatat 6 poin ini atau lebih ya. Kalau anak-anak perlu mencatat yang selain 6 poin ini boleh ya, lebih bagus lagi kalau ditambah catatan lain ya, yang berhubungan dengan kisah Nabi Syuaib berikut ya. Untuk itu mari kita simak dengan baik ya kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihissalam berasal dari suku Madyan. Suku Madyan adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah yang bernama Ma'an, yaitu di pinggiran negeri Syam. Saat ini negeri Syam dikenal dengan negeri Syria. Kaum Madyan kebanyakan bekerja sebagai pedagang karena kota mereka merupakan tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang. Kisah Nabi Syuaib alaihissalam disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Quran Surat Hud ayat 84 sampai dengan 95 dan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 176 sampai 191. Diceritakan dalam Al-Quran bahwa kaum Madyan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Madyan dijuluki dengan sebutan Ashabul Aikah, yang artinya para penyembah pohon. Selain itu, mereka juga telah mendustakan para rasul dengan menyembah berhala. Selain berbuat syirik, ada juga kebiasaan buruk yang dilakukan oleh kaum Madyan, yaitu suka berbuat curang. Mereka mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual suatu barang. Selain itu, pada saat panen dan harganya murah, mereka membeli barang dagangan yang sangat banyak
lalu mereka menimbunnya. Pada saat musim paceklik, mereka menjualnya dengan harga yang tinggi dan mencekik para pembelinya. Melihat kondisi seperti itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyeru kepada mereka, yaitu kaum Madian, dengan tujuan supaya mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Selain itu, Nabi Syuaib alaihissalam juga melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nabi Syuaib alaihissalam mengajak orang-orang Madian untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 85 yang artinya, dan Syuaib berkata, "Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." Nabi Syuaib alaihissalam mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur serta mereka bertaubat atas perbuatannya, yaitu perbuatan syirik. Namun kaum Nabi Syuaib tetap tidak mau mengikuti ajakannya. Bahkan mereka mengejek dan mengancamnya bahwa jika bukan karena keluarga Nabi Syuaib alaihissalam, tentu mereka sudah menganiayanya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Hud ayat 93 yang artinya sebagai berikut, "Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu." Kaum Madian benar-benar ingkar. Mereka tetap menolak ajakan Nabi Syuaib alaihissalam. Sedangkan Nabi Syuaib alaihissalam telah bersabar. Bahkan mereka pun menantang Nabi Syuaib alaihissalam untuk menurunkan azab kepada mereka. Mendengar tantangan itu, Nabi Syuaib alaihissalam merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang menimpa mereka. Akan tetapi, atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Nabi Syuaib alaihissalam pun pergi meninggalkan kaum Madian bersama pengikutnya yang beriman. Setelah beberapa hari Nabi Syuaib alaihissalam pergi, Allah Subhanahu wa taala pun membinasakan kaum Madian. Mereka semua disambar petir yang sangat keras serta disertai dengan gempa yang sangat dahsyat, sehingga mati bergelimpangan. Kaum Madian dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kisah Nabi Syuaib alaihissalam di atas, keteladanan yang dapat kita ambil adalah jangan suka berbuat curang. Contohnya dengan mengurangi takaran dalam timbangan, karena perbuatan tersebut termasuk dalam pencurian. Selalu berbuat jujur, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan. Jangan bersikap sombong, apalagi melakukan perbuatan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azabnya kepada kita. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taat dan bertakwa kepadanya, insya Allah kita akan dijauhkan dari segala mara bahaya. Baik anak-anakku, kita sudah menyimak video kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Di awal tadi sudah Bu Vita sebutkan
memberikan 6 poin yang harus kalian catat. Jika lebih dari 6 poin tersebut, justru lebih bagus ya nak ya. 6 poin tersebut hanya batas minimalnya ya. Ini catatan untuk anak-anak sendiri. Jadi kalau lebih banyak itu lebih bagus ya. Bisa untuk belajar nanti ketika ada ulangan harian atau ujian akhir sekolah ya. Baik anak-anakku sekalian, marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.